trauma itu terjadi karena ada suatu kejadian yang dialami oleh seorang individu yang dilekati dengan Itu bisa menimbulkan trauma, tetapi bagi orang lain belum tentu ya. Trauma itu bukan sekedar hanya kejadian yang real di mata kita, tetapi juga dialami oleh seseorang itu akan juga menghasilkan sesuatu yang jika ibu belum membereskan trauma ibu akibat perlakuan kekerasan yang ibu terima dulu waktu anak-anak dari orang tua ibu. Jika trauma itu belum dibereskan, cara ibu memperlakukan anak di masa sekarang tidak akan berubah. Biarlah luka batin ini akan sembuh dengan berjalannya waktu. Itu sangat-sangat keliru, itu nggak ada ceritanya. Dan itu ngeri dampaknya ya Pak Pur ya. Sebenarnya ngeri sekali. Ngeri sekali ya. Cuman orang nggak nyadar sih. Dianggapnya masalah, oh sudah selesai, udah lupakan saja gitu kan, nggak cukup hanya itu aja. Dan akhirnya biar kelihatan spiritual gitu ya, orang oh ini udah nasib gitu ya, ini udah takdir gitu ya. Dia mengalami trauma sejak usia 5 tahun itu. Wow. Jadi 56 tahun lamanya dia memendam trauma itu. Kalau Anda ingin mencari pasangan yang tepat, menikahlah sama diri Anda sendiri. Itu pasti tepat itu. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan, dan bahkan juga kalau ada anak-anak yang juga mengambil bagian di dalam menonton tayangan ini. Puji Tuhan, puji syukur kalau pada saat ini saya diizinkan untuk boleh menghadirkan sebuah tayangan yang menjadi kelanjutan dari tayangan beberapa saat yang lalu tentang trauma masa lalu, ya. Dan kali ini saya tidak sendiri karena saya bisa bertemu dengan saudara terkasih saya sepelayanan, Pak Pur, dan beliau adalah salah satu dari seorang profesional di bidang hipnoterapi, di mana nanti di dalam percakapan kami itu menyangkut soal hal-hal yang menyangkut soal trauma. Jadi kalau kemarin saya menjelaskan dalam proses trauma dalam sisi spiritual, ya sudahlah, jangan terus itu menjadi sebuah persoalan yang membebani, tetapi ayo sudah itu selesai. Tetapi sesungguhnya tidak cukup hanya ayo sudah itu selesai, tetapi akan ada penjelasan-penjelasan konkret dari beliau sebagai seorang profesional di bidang hipnoterapi. Dan beliau akan memberikan penjelasan-penjelasan secara rinci lengkap, dan juga ketika Bapak Ibu barangkali di dalam mendengarkan percakapan kami, apabila ada hal-hal yang sekiranya butuh nanti direspon atau ditanyakan, monggo silakan, karena ini menjadi hal sangat penting. Walaupun secara umum orang lebih memikirkan bahwa sakit jantung itu lebih membahayakan, sakit fisik itu lebih membahayakan, paru-paru lah, gula darah lah. Tapi sebenarnya ada satu kondisi sakit, yaitu sakit psikologis, yang sering orang tidak menganggap itu sebagai sebuah penyakit, padahal itu persoalan. Nah, lebih lanjut, saya akan memberikan kepada Pak Pur sejenak untuk memperkenalkan diri, siapa beliau, dan kali ini juga memakai alma maternya yang tertulis AWGI. Nanti Pak Pur akan menjelaskan apa itu AWGI. Monggo Pak Pur dengan senang hati untuk disampaikan kepada sedulur-sedulur kita yang saat ini ikut dan merespon channel Anjang Sony ini. Silakan Pak Pur. Terima kasih Pak Sony. Ya, perkenalkan, nama saya Purnomo. Saya seorang hipnoterapis klinis ya. Namanya gelarnya saya CHT, Certified Hypnotherapist. Dan saya memang menjadi hipnoterapi di Gria Hipnoterapi Malang. Dan saya alumni dari ADW Gunawan. Oh, jadi AWGI itu ADW Gunawan Institute of Mind Technology yang ada di Surabaya. Dan selain saya sebagai hipnoterapi lulusan dari AWGI, saya juga seorang certified trainer sebenarnya. Yang berhak untuk menyelenggarakan beberapa event, seminar ataupun workshop dari AWGI. Misalnya seminar terkait dengan
parenting. Ya. Itu kami bisa memberikan judulnya Setiap Anak Cerdas dan Berharga. Ada juga seminar terkait dengan Quantum Life Transformation. Ada juga seminar terkait dengan hipnoterapi itu sendiri, Scientific EEG and Clinical Hypnotherapy. Dan satu workshop yang sangat bagus, yaitu workshop The Heart Technique. Itu luar biasa bagusnya, karena itu mengajarkan kepada peserta bagaimana melakukan swaterapi. Terapi kepada diri sendiri untuk menyelesaikan emosi-emosi negatif yang masih melekat, yang mengganggu hidup di masa sekarang. Sampai sekarang saya udah menggeluti dunia hipnoterapi sudah cukup lama, Pak Sony, ya? Sejak tahun 2010 saya mengenal hipnoterapi. Iya, tapi saya kenal Pak Pur kan ketika saya masih di GKJ Banyuwangi ya waktu itu ya. Iya. Dan Saya sampai sekarang malah bisa satu kota di wilayah Lawang. Iya Pak Pur, terima kasih penjelasan di awal, dan selanjutnya masuk kepada satu persoalan bahwa pada tayangan yang saya hadirkan beberapa saat yang lalu itu menyangkut soal masalah trauma masa lalu. Trauma. Nah, seringkali kita mendengar kata trauma, dan tentu trauma itu timbul setelah terjadi sebuah peristiwa tertentu di dalam kehidupan seseorang. Nyuwun tolong tuh Pak Pur, diberikan penjelasan yang disebut dengan trauma itu seperti apa sih yang maksudnya gitu. Ya, memang masyarakat secara umum seringkali mengatakan, wah ini dia mengalami trauma begitu ya. Kadang sulit bedakan mana yang kondisi trauma, mana yang kondisi depresi, mana yang kondisi-kondisi secara psikologis yang lainnya. Tapi trauma itu, kalau saya menyadut dari definisi trauma dari American Psychology Association yang ada di Amerika gitu ya, trauma itu merupakan respon emosional sebenarnya. Setelah seseorang individu mengalami suatu kejadian. Kejadian itu pasti menyakitkan lah, entah itu kecelakaan, entah itu sesuatu yang membahayakan jiwa dari individu itu. Jadi intinya adalah berkaitan dengan respon emosional. Jadi bahasa gampangnya lah, trauma itu terjadi karena ada suatu kejadian yang dialami oleh seorang individu yang dilekati dengan emosi yang intens. Nah, disitulah khususnya emosi yang bersifat negatif. Itulah trauma. Yang disebut dengan kata emosi yang intens, apa sih maksudnya Bapak? Emosi itu sebenarnya kan apa ya? Saya jelaskan dulu bagaimana emosi itu muncul, Pak. Ya. Begini, Pak. Suatu kejadian yang kita alami itu awalnya sifatnya itu netral. Tidak ada kejadian positif, tidak ada kejadian negatif. Ketika kejadian itu baru saja dialami, itu kejadian akan ditangkap oleh panca indera kita. Ya semuanya, yang paling dominan ya mata dan telinga. Jadi apa yang dilihat dan apa yang didengar. Nah, kejadian yang sifatnya netral yang ditangkap oleh panca indera itu bentuknya adalah informasi. Informasi masuk ke pikiran. Sesuai dengan tugas pikiran adalah memberi arti atau makna atas kejadian itu. Ini artinya apa bagi individu tersebut? Cara memberikan suatu makna atau arti kejadian itu berdasarkan pengalaman masa lalu. Nah, ketika kejadian yang awalnya netral itu diberi makna oleh pikiran dengan sifat positif, langsung muncul emosi positif. Ketika maknanya negatif, langsung muncul emosi negatif. Oh, berarti ini terkait dengan pertanyaan saya yang kedua, Pak Pur. Jadi sebuah kejadian pada seseorang itu bisa menimbulkan trauma, tetapi bagi orang lain belum tentu ya. Betul sekali. Bagaimana menjelaskan itu? Kan Memang. semua manusia kan sama, Pak Pur. Contoh paling mudah, misalnya ada satu keluarga naik mobil, bapaknya pegang setir, ibunya di depan, ada dua anaknya yang ada di bangku tengah atau belakang. Mohon maaf, misalnya keluarga itu mengalami kecelakaan. Apakah kecelakaan itu akan menjadi suatu kejadian trauma bagi semua anggota keluarga yang ada di dalam mobil itu? Tidak pasti. Tidak mesti seperti itu. Misalnya sopirnya, bapaknya itu dia fokus dengan kendaraan itu. Ketika kejadian terjadi, dia mengalami dan melihat langsung gitu loh. Bisa dimungkinkan trauma terjadi di almarhum si bapak. Tapi anak yang di belakang yang tertidur, dia mungkin nggak ngerti apa-apa. Tahu-tahu, loh, apa yang terjadi? Bisa jadi bagi anak itu tidak mengalami trauma. Tapi suatu trauma
suatu kejadian menjadi suatu kejadian traumatis bagi seorang individu, itu harus memenuhi 5 syarat. Apa itu? Nah, ini yang penting. Kelima syarat ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi kelima-limanya, kejadian itu tidak bersifat traumatis atau bukan trauma bagi individu. Yang pertama, kejadian itu harus mempunyai emosi yang intens. Yang kedua, kejadian itu harus mempunyai makna bagi individu. Yang ketiga, kimia otak harus tercapai atau terbentuk. Yang keempat, ada dalam individu itu mengalami kondisi terperangkap. Baru yang terakhir, individu merasakan kondisi tidak berdaya. 5 hal ini terpenuhi dalam satu kejadian, maka individu akan mengalami trauma. Kalau 4 saja, nggak akan terjadi. Tapi bagaimana menjelaskan 5 bagi orang awam? Tentu saja disebut memenuhi syarat 5. Itu kira-kira seperti salah satunya tadi, individu terperangkap. Sebagai orang awam, saya kok jadi terus gimana, apa yang dianggap terperangkap tadi apa gitu. Ini memang menarik sekali, Pak Sony ya. Kalau kita geluti kelima syarat ini itu menarik sekali. Yang pertama, harus ada kejadian yang bermuatan emosi intens. Ini harus. Artinya emosi itu sesuatu yang memang membuat dia bisa merasa takut atau merasakan khawatir atau cemas lah. Ada emosi tertentu. Biasanya suatu kejadian yang tidak seperti kita inginkan ya umumnya memunculkan suatu emosi. Dan itu harus intens sekali. Yang kedua, ada suatu kejadian yang diberi makna. Nah, maksudnya apa? Ini macam-macam. Kejadian itu bisa terjadi atau menjadi suatu makna banyak hal yang memungkinkan. Yang pertama, individu mengalami sendiri kejadian itu. Atau individu itu hanya melihat kejadian itu. Atau individu hanya mendengar cerita tentang suatu kejadian tertentu. Mendengar. Itu bisa menjadi trauma karena ada kejadian gitu. Mendengar saja atau juga melihat tayangan di media sosial atau bisa juga melalui mimpi. Itu bisa jadi trauma karena ada suatu kejadian. Mimpi itu bisa? Iya. Wow. Kenapa mimpi bisa menjadi satu kejadian yang menjadi trauma? Karena di dalam proses seseorang individu mengalami mimpi, mimpi itu terjadi di aspek di ranah pikiran bawah sadar. Sifat pikiran bawah sadar itu tidak bisa membedakan mana imajinasi, mana realita. Secara konteks mimpi memang sesuatu yang imajinasi, sesuatu yang memang tidak terjadi sebenarnya. Iya, bunganya tidur istilahnya. Betul. Tetapi bagi pikiran bawah sadar, mimpi itu suatu realita. Contohnya, saya pernah menangani seorang klien. Dia mengalami trauma dengan ular. Dia nggak pernah mengalami kejadian nyata bertemu dengan ular, tetapi hanya melalui sebuah mimpi. Dia mengalami trauma dengan ular. Shock begitu ya? Wow. Apa mimpinya? Ya dia bermimpi ada di suatu ruangan tertentu, dia terpojokkan dan dikelilingi oleh ular yang begitu banyaknya. Dan kelima syarat trauma itu terpenuhi. Wow. Dan langsung hari itu juga bangun tidur langsung punya trauma dengan ular. Lihat ular main aja udah takut luar biasa. Kayak nggak masuk akal ya Pak? Betul, karena inilah. Masuk akal ya, padahal mimpi itu. Inilah yang namanya pikiran bawah sadar manusia. Yang banyak orang tidak memahami, tapi benar mereka mengalami. Mengalami, betul ya. Ada juga yang kejadian yang dialami oleh orang tersebut itu dia hanya mendengar cerita, tidak mengalami, tetapi dia terlalu mendramatisnya di pikiran. Contoh paling mudah, saya pernah menangani seorang klien juga, dia trauma naik pesawat terbang. Wow. Padahal dia belum pernah naik pesawat terbang. Traumanya dari mana ya tuh? Sama seorang perempuan yang baru pertama kali melahirkan, mau melahirkan, dia udah takutannya luar biasa. Bahwa melahirkan itu sakitnya luar biasa. Saya tanya, Mbak, Anda ini melahirkan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, Pak. Lah traumanya dari mana dia? Lah belum pernah mengalami kok sudah mulai trauma. Dari pemberitaan, dari informasi yang membuat pikirannya itu mendramatisir kejadian itu. Dan itu menjadi satu trauma. Yang ketiga, syaratnya adalah kimia otak harus terbentuk.
ini menyangkut beberapa komponen kimia otak ya, seperti glutamat, ada yang namanya dopamin, ada serotonin, kemudian ada kortisol. Itu mempengaruhi banget, dan pasti ketika ada kejadian yang bermuatan emosi, kimia otak itu pasti akan terbentuk. Yang keempat adalah ada kondisi individu merasa terperangkap. Merasa terperangkap itu artinya dia tidak bisa menghindar gitu loh. Tidak bisa melawan, tidak bisa menghindar begitu. Jadi mode fight-nya untuk melawan itu juga dia nggak mampu, atau mode untuk flight-nya lari pun dia tidak mampu. Seperti diam dan menerima gitu betul. aja. Seperti terperangkap, dan dia tidak berdaya yang kelima. Tidak berdaya itu artinya gimana? Artinya dia tidak punya solusi. Dia merasa nggak bisa melakukan apa-apa lagi, sudah terdiam dah gitu. Sama anak-anak misalnya ketika seorang anak dimarahin sama orang tuanya, ketika dimarahin, dibentak gitu ya, sampai dia nangis, dan ketika nangis dia disuruh diem sama orang tuanya gitu ya. Anak itu nggak bisa apa-apa dia. Wow. Dia nggak bisa lari kemana-mana, dia tidak berdaya, tidak bisa melawan. Berarti itu kan berlaku bagi anak-anak yang masih balita. Betul sekali. Nah, ini sebagai catatan. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak balita, hati-hati di dalam menunjukkan kemarahannya ya Pak Pur, kepada anak-anak, karena ini bagian dari situasi yang tidak bisa dihindari, bahwa pada akhirnya trauma itu bukan sekedar hanya kejadian yang real di mata kita, tetapi juga masa kecil yang dialami oleh seseorang itu akan juga menghasilkan sesuatu yang tidak baik begitu. Betul sekali. Jadi orang tua perlu memahami hal ini, khususnya mereka-mereka yang masih menjadi orang tua muda ya. Anak-anak kecil itu seolah-olah ketika dimarahin atau ada kejadian yang tidak seperti yang dia inginkan, responnya mungkin cenderung diam, menerima apa adanya. Itu bukan berarti bahwa si anak itu mengabaikan kejadian itu. Dia merekam sempurna itu kejadian itu di bawah sadar anak. Dan kalau 5 syarat ini terpenuhi, ya sangat mungkin kejadian itu menjadi suatu trauma bagi anak. Seolah-olah mungkin setelah kejadian itu anak akan biasa saja, ya berelasi dengan orang tuanya. Tetapi ingat, kejadian traumatis itu mungkin akan meledak atau terpicu kembali di masa depan. Yang akan datang. Mungkin ketika anak ini remaja, ketika anak ini sudah kuliah, atau ketika anak ini sudah bekerja, atau mungkin sangat mungkin sekali ketika anak ini sudah menjadi orang dewasa dan berkeluarga. Sangat mungkin Itu sangat mungkin sekali. Ini yang kami sering nyebut dengan istilahnya reenactment, pola berulang antar generasi. Jadi dulu dia mengalami trauma ketika menjadi seorang anak, dan trauma itu muncul kembali, tapi berganti peran. Dia menjadi orang tua. Dan cara memperlakukannya persis sama seperti dulu dia mengalami dari orang tuanya. Jadi muncul berulang begitu ya. Saya kasih contoh, Pak Sony. Saya pernah dalam suatu seminar di salah satu jemaat GKJW, ada seorang ibu yang bertanya sama saya, Pak Pur, saya tanya, oh silakan Bu, bagaimana caranya untuk mengendalikan emosi marah? Loh, ini kan pertanyaan sangat umum sekali. Iya. Saya tanya, maksud Ibu marah yang seperti apa? Gitu. Begini Pak Pur, saya punya 3 anak, anaknya di bawah itu, tiga-tiganya, dan sebenarnya masih kecil-kecil, yang paling besar usianya sekitar 10 tahun lah, dan ada yang mungkin masih di bawah 5 tahun. Jadi setiap kali Pak Pur, salah satu anak saya tidak melakukan sesuatu yang saya perintahkan, misalnya makan, mandi atau apa, saya pasti marah. Dan ketika saya marah, saya cenderung menggunakan tangan saya, entah itu nyupit, entah itu jewer, entah itu mukul. Dan setelah itu saya merasa menyesal sebagai ibu begitu. Kenapa saya harus menyakiti anak saya yang harusnya saya harus mencintai? Saya akhirnya menyesal, dan saya berjanji dengan diri saya sendiri untuk tidak melakukan itu lagi. 2-3 jam kemudian, ini anaknya 3. Ada anak yang lain yang melakukan sesuatu yang tidak seperti ibu ini inginkan. Marah lagi, nyubit lagi, mukul lagi, dan itu terus berulang setiap hari. Oke Ibu, saya paham. Pertanyaan Ibu tadi gimana? Bagaimana cara saya mengendalikan emosi marah? Maksud Ibu? Ya kalau saya bisa mengendalikan emosi marah, saya tidak akan memukul anak saya.
Bagus ini pertanyaannya, sangat bagus dan cerdik. Tahu persis gimana caranya agar dia tidak menyakiti anaknya. Berarti harus mengendalikan emosi marah. Saya tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Saya justru bertanya sama ibu ini. Ibu, tolong jawab dengan jujur. Apakah ibu dulu waktu anak-anak juga mengalami kekerasan dari orang tua? Jawabannya adalah, iya Pak Pur, saya juga mengalami kayak gitu. Wow, jadi terulang ya, terproyeksi gitu. Akhirnya saya jawab pertanyaan. Ibu, ini jawaban saya. Jika ibu belum membereskan trauma ibu akibat perlakuan kekerasan yang ibu terima dulu waktu anak-anak dari orang tua ibu. Jika trauma itu belum dibereskan, cara ibu memperlakukan anak di masa sekarang tidak akan berubah. Itu yang Nanwar Inek. Itu ya. Ngeri ya Pak Pur ya? Mengerikan sekali. Ngeri sekali ya. Itu contoh nyata loh. Dampaknya ada kecenderungan bukan dampak positif ya, tentu berdampak negatif ya. Betul sekali. Wow. Terus bagaimana dengan ini? Trauma yang tadi Pak Pur sudah sampaikan dialami oleh anak-anak. Ya tidak sekedar hanya di masa kanak-kanak ya Pak Pur ya. Karena trauma itu bisa timbul oleh sebuah kejadian yang mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu atau mungkin 1 tahun yang lalu. Tidak selalu harus dari anak-anak. Apakah ada pengaruh buruknya terhadap perkembangan jiwa seseorang? Karena memang saya sering kali ketika melayani kegiatan ibadah pemuda begitu dalam proses untuk memotivasi mereka dalam sebuah pernyataan yang saya suruh tulis, mereka banyak yang mengatakan nggak berani untuk menetapkan masa depan, takut minder terhadap kondisi dirinya, nggak berani begini begitu. Nah, karena mereka menjadi manusia yang stagnan dan tidak berani bersaing dengan situasi yang ada di saat ini. Lah, kok bisa sih Pak Pur kayak gitu? Oke. Ini mungkin akan lebih teknis lagi ya, bagaimana trauma itu yang terjadi di masa lalu itu mempengaruhi hidup individu itu dalam proses tumbuh kembangnya dia. Iya. Jadi kita pakai analogi seperti bola salju yang menggelinding dari puncak gunung. Ketika bola salju menggelinding dari puncak gunung, awalnya besarnya kecil. Mungkin sebesar bola kasti lah. Tapi ketika dia mulai menggelinding menuruni lereng gunung dan akhirnya ketika sampai kaki gunung pasti ukurannya gede banget. Emosi seperti itu. Jadi ketika di masa kanak-kanak usia 3 tahun, 5 tahun itu ya, dia mengalami satu kejadian dan itu awal mula dia mengalami kejadian traumatis. Saat itu juga tercipta yang namanya emosi negatif kan. Nah, emosi itu seperti bola salju. Dia akan menggelinding. Dan ketika dia menggelinding, dia akan bertemu dengan kejadian-kejadian yang mungkin mirip dengan kejadian trauma itu. Sehingga muatan emosinya semakin lama semakin besar. Jadi ada kejadian-kejadian lanjutan begitu. Jadi dipengaruhi kejadian lanjutan itu karena proses itu terus berjalan. Betul, gitu. Sesuai dengan proses tumbuh kembang anak ini kan. Tapi kok pengaruhnya sampai seseorang tidak berani mengambil sebuah langkah, gampang cemas, gampang khawatir, gampang takut, bahkan banyak saya mendengar mereka itu takut untuk menjadi orang hebat, takut menjadi orang sukses. Betul sekali. Itu kan sayang yo. Betul sekali. Kalau usia tua pun juga orang kalau mengalami gangguan trauma kayak gitu itu juga membahayakan kan. Pasti di usia berapapun dia bisa mengalami konflik dengan keluarganya. Tapi saya kadang-kadang cemas tuh anak-anak muda itu loh. Oke. Kita kasih contoh lah. Misalnya anak ini pernah mengalami suatu kejadian yang membuat dia merasa takut begitu. Misalnya dimarahin oleh orang tua. Emosinya apa? Ya jelas dia merasa takut. Ketika merasa takut, dia pendam emosi itu. Karena emosi itu tidak bisa diekspresikan pada saat kejadian. Sifat emosi itu harusnya diekspresikan keluar. Tapi dalam kondisi kejadian itu, dimarahin sama orang tua, akhirnya emosi itu direpresi ke bawah sadar. Nggak bisa diekspresikan, terpendam. Nah, emosi itu kan sudah menyatakan bahwa dia ada suatu ketakutan. Kemudian berjalannya waktu dia mengalami lagi, mungkin dimarahin oleh orang tuanya nggak cuma sekali, oleh bapaknya dimarahin, oleh ibunya dimarahin, dan emosi semakin besar, rasa takut itu, sehingga dia merasa nggak yakin, dia merasa nggak aman dalam dirinya secara psikis.
Kalau seseorang anak tidak merasa aman secara psikis dari orang-orang terdekat yang harusnya mencintai dia nggak mungkin jadi anak yang percaya diri di masa depan. Kenapa? Dia merasa ada ketakutan gitu loh. Mau melakukan sesuatu hal, dia punya pikiran negatif. Oh, nanti paling gagal, nanti aku nggak mampu, aku nggak bisa. Seperti itu. Memang masalah yang hampir banyak dialami oleh para pemuda, khususnya di gereja, itu kepercayaan diri. Cuma derajatnya beda-beda. Ada yang parah, ada yang sedang, ada yang kecil. Tetapi hampir semuanya pasti mengalami itu. Nah, selalu berawal dari mana? Dari masa kecil mereka. Mengalami suatu ketakutan ataupun kecemasan, merasa diri nggak aman gitu loh. Ingat, kebutuhan manusia, termasuk anak-anak, kebutuhan mental mereka yang paling utama adalah rasa aman. Rasa aman itu adalah kebutuhan yang paling utama. Rasa aman. Ya, bagaimana anak mendapatkan rasa aman secara mental, secara psikis? Itu dari perasaan dicintai oleh orang tua, perasaan dihargai oleh orang tua, perasaan diakui keberadaannya oleh orang tua, perasaan diterima apa adanya oleh orang tua, dan punya kendali diri secara penuh. Itu. Lah kalau 5 hal ini tidak terpenuhi dalam diri seorang anak, pasti anak itu nggak bisa merasakan rasa aman. Apa yang terjadi ketika anak merasa tidak aman secara psikis? Yang bisa digambarkan lah, kalau seorang anak nggak merasa aman, apakah dia punya rasa percaya diri? Ya nggak mungkin. Yang ada hanyalah pikiran negatif, merasa tidak mampu, takut gagal, nggak berani membuat suatu impian yang besar, Gampang cemas, tidak bisa fokus konsentrasi. Ini yang paling sering kan? Pak Pur, anak saya tuh nggak bisa konsentrasi kalau belajar. Pasti rasa amannya nggak terpenuhi. Bagaimana mungkin anak bisa konsentrasi ketika belajar kalau perasaan batinnya nggak merasa aman? Pasti akan kacau pikirannya. Dia nggak bisa fokus. Jadi satu jawabannya kalau saya ditanya, Pak Pur, bagaimana anak saya nggak bisa fokus ketika belajar? Pasti kebutuhan mental anak itu nggak terpenuhi. 5 hal itu. Perasaan dicintai, dihargai, diakui, diterima padanya, dan punya kendali secara penuh. Itu jadi masalah paling utama itu. Itu dari pengalaman kami membantu beberapa klien dewasa ya. Ketika kami melakukan terapi, hipnoterapi itu ketemulah akar masalahnya waktu dia anak-anak. Ya ini juga yang dialami oleh si klien itu waktu dia anak-anak dulu. Tapi udah terlanjur. Klien sudah dewasa, bahkan sudah jadi orang tua dan mengalami reenactment itu. Jadi saya bantu kembali bagaimana masa lalunya itu bisa clear, bisa sembuh, trauma itu bisa disembuhkan, sehingga emosi itu tidak lagi mengganggu hidup individu di masa sekarang. Seperti itu. Masa sekarang itu usia berapapun ya? Berapapun. Apa mungkin orang yang sudah usia 40, 50, 60 itu justru semakin kuat? Ya fenomena bola salju itu. Jadi kalau ada bapak ibu ya yang punya pikiran gini, biarlah luka batin ini akan sembuh dengan berjalannya waktu, itu sangat-sangat keliru. Itu nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya suatu luka batin, trauma itu akan sembuh dengan sendirinya. Nggak bisa. Beda dengan tubuh fisik. Tubuh fisik ketika luka di kaki ataupun tangan, mungkin dibiarkan saja juga akan sembuh karena memang ada mekanisme tubuh fisik untuk melakukan regenerasi sel. Luka batin beda dengan tubuh fisik, nggak bisa seperti itu. Dia tidak bisa sembuh dengan dirinya. Harus ada upaya secara sadar dari yang bersangkutan. Ini yang sulit, Pak Suni. Karena banyak orang tidak menyadari. Kesadaran individu itu penting ya. Kadang tidak menyadari kalau di dalam dirinya itu ada trauma. Padahal hidup di masa sekarang udah kelihatan bermasalah. Tapi dia nggak menyadari bahwa itu semuanya penyebabnya dari masa lalu. Tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Selalu ada sebab dan akibat. Hidup di masa sekarang adalah akibat dari hidup kita di masa lalu sebagai sebabnya. Dan hidup kita di masa sekarang akan menjadi sebab untuk menjadi akibat hidup kita di masa depan. Jadi kalau di masa sekarang, akibat dari masa yang lalu tidak diupayakan membereskan masa lalu, kan sama saja hidup di masa depan itu akan sama persis dengan masa lalu sebenarnya.
terulang. kembali atau membiarkan begitu aja. Jadi butuh kesadaran banget untuk kita semuanya. Kalau hidup kita di masa sekarang ada sesuatu yang belum seperti yang kita inginkan, tolonglah sadari. Pasti ada sesuatu sebab di masa lalu itu. Contoh misalnya prestasi hidup. Prestasi hidup banyaklah. Dari aspek spiritual bisa, pekerjaan bisa, relasi bisa, pengembangan diri juga bisa gitu. Ketika prestasi-prestasi seperti itu nggak terpenuhi gitu ya, pasti ada sesuatu. Contoh paling mudah, anak muda, relasi. Relasi dengan lawan jenis. Sudah waktunya punya pacar, kok selalu sulit banget. Untuk mengungkapkan nggak berani. Sudah punya relasi dengan seorang lawan jenis, putus. Dan itu jadi bolak-balik begitu. Itu ada masalah pasti itu. Ada masalah pasti. Ada problem, bukan sekedarnya putus cinta gitu ya. Mungkin itu ada suatu penyebab. Coba lihat, kadang-kadang putus cintanya itu karena alasan yang kadang nggak logis. Alasan yang kadang sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Ya itu kelihatan kalau bawah sadar yang mempengaruhi itu. Jadi perlu kesadaran banget. Nah, untuk meningkatkan kesadaran ya butuh edukasi. Nah, percakapan ini kan salah satunya untuk memberikan edukasi sebenarnya. Agar kita menyadari, oh begitu ya. Ternyata hidupku itu begini, berarti ada sesuatu sebab di masa lalu. Seperti itu. Dan itu ngeri dampaknya ya Pak Pur ya. Sebenarnya ngeri sekali. Ngeri sekali ya. Cuman orang nggak nyadar sih. Dianggapnya masalah, oh sudah selesai, udah lupakan saja gitu. Kan nggak cukup hanya itu aja. Dan akhirnya biar kelihatan spiritual gitu ya. Orang, oh ini udah nasib gitu ya. Ini udah takdir gitu ya. Saya akan terima. Itu bukan pasrah itu putus asa itu orang. Gitu ya. Karena putus asa dan pasrah atau berserah itu bedanya tipis sekali. Gitu. Kalau orang putus asa, dia nggak mau melakukan apapun. Tapi kalau orang yang pasrah dan berserah pada Tuhan, dia masih melakukan upaya untuk memperbaiki dirinya. Hasil akhir tergantung dari Tuhan. Tapi bukan berarti mengecilkan arti seseorang ketika dalam situasi kayak gitu datang kepada Tuhan, berseru, berserah. Tapi juga harus ada upaya supaya dia bisa menemukan problematika masa lalumu yang membuat kamu trauma itu apa gitu. Kalau tidak orang lain yang menjelaskan, yang punya keahlian kan ya tidak mungkin Pak Pur. Ya memang sih. Ya, dan tidak semua pendeta punya ilmunya yang kayak gitu. Ya itu tadi yang saya sebutkan di awal. Seringkali mereka punya pemahaman yang keliru bahwa biarlah luka batin akibat trauma masalah itu akan sembuh dengan berjalannya waktu. Saya pernah dalam satu seminar, saya tanya sama Bapak Ibu pernah nggak disakiti sama pasangan? Oh, pernah dan bahkan sering. Gitu. Wajar itu, nggak ada pasangan yang nggak pernah menyakiti kita. Oke, apakah Bapak Ibu sudah memaafkan dan mengampuni mereka? Wah, sebagai orang Kristen, sudah Pak Pur. Kan memang perintah Tuhan Yesus begitu. Apakah memaafkan dan mengampuninya dengan tulus Bapak Ibu? Tulus begitu. Saya ngomong gini, bohong. Gitu langsung. Gitu. Kok bisa Pak Pur bilang bohong? Oke, saya bisa buktikan. Saya ambil contoh satu orang ibu yang duduknya paling depan. Saya tanya, ibu pernah disakiti oleh suami? Pernah Pak Pur. Ibu nggak usah cerita ya kejadiannya ya, biar ibu merasa nyaman. Sudah berapa lama ibu mengalami itu? 7 tahun yang lalu Pak. Oke. Nggak usah cerita Bu ya. Saya minta ibu tutup mata. Ya kan? Udah tutup mata. Setelah ibu tutup mata, saya minta gini. Ibu tolong ingat kembali kejadiannya itu. Traumanya luka batin 7 tahun yang lalu. Coba ikan. Langsung gestur tubuhnya itu langsung seperti orang seperti kayak menahan emosi. Gitu. Apa yang ibu rasakan? Duh Pak, dada saya sesek. Apa yang dirasain Bu? Marah Pak. Itu artinya belum memaafkan dengan tulus. Ibu hanya memaafkan lewat mulut saja kan? Memaafkan itu, mengampuni dengan tulus itu harus di dua ranah. Ranah pikiran sadar dan ranah pikiran bawah sadar. Kalau hanya mengucapkan dengan mulut itu ranah pikiran sadar. Tapi bawah sadar itu harus, buktinya adalah perasaan itu netral. Ibu sudah mengatakan atau sudah mengampuni dengan tulus apabila ketika ibu mengingat kejadian itu kembali, perasaan ibu tenang, nyaman. Itu standarnya atau syaratnya seperti itu. Ibu aja tadi dadanya sesek berdebar-debar gitu. Itu namanya belum maafkan dengan tulus. Makanya kenapa tadi saya ngomong bahwa bohong.
Kita sebagai orang Kristen harus cerdas, harus benar-benar nggak apa ya, tidak menipu diri sendiri gitu loh. Bahwa ada masih tersisa kemarahan, sakit hati dari pasangan kita. Iya Pak Pur, kenapa justru orang yang paling deket itu ini perlu penekanannya Pak yang Pur. sering kali membuat kita sakit? Iya. Orang yang paling Deket. Karena apa? Karena orang paling itu seharusnya memberikan cinta kepada kita. Loh kok malah itu menyakiti, makanya rasa sakitnya terlalu kuat. Iya. Coba kalau tetangga atau orang yang belum pernah kita kenal, Enggak. dia menghina kita, mungkin kita lebih mudah memaafkan. Tapi orang yang sangat dekat dengan kita itu justru rasa sakitnya lebih kuat daripada orang yang tidak kita kenal. Ini suatu apa ya, kesadaran yang cukup penting harus seperti ini. Kayak sebuah film ya. Hidup itu kayak sebuah film ya. Cuman kan nggak bisa diulang. Betul, secara realita tidak diulang ya. Tetapi memorinya kan masih bisa diulang ya. Tapi dalam sesi hipnoterapi kami itu bisa kami ulang kembali. Oh. Untuk kami sembuhkan kejadian itu agar tidak menjadi kejadian trauma. Melalui sesi hipnoterapi. Betul. Nah ini mungkin bisa lanjut kan? Bagaimana cara menanganinya kan? Nah ini penting. Ini iyalah penting nanti sekali. Pak Pur panjang lebar menyampaikan tentang hal itu tadi luar biasa banget. Tetapi kan cara menanganinya itu Betul penting. sekali. Karena banyak orang yang pertama gak sadar. Dan ketika mereka ingin menyampaikan situasinya itu, ya catatannya, terus piye carane? Cara menanganinya gimana Pak Pur? Harapannya melalui percakapan ini kan sudah memunculkan lah, memicu kesadaran dari pendengar yang akan melihat tayangan ini ya. Ada kesadaran bahwa dalam dirinya bahwa oh ternyata hidupku di masa sekarang itu belum seperti yang saya inginkan. Oh gitu ya. Berarti ada sesuatu di masa lalu saya yang belum beres. Nah, gitu. Oke, kita fokus bagaimana menanganinya. Pendekatannya memang bermacam-macam. Ada yang namanya pendekatan psikoterapi, ada juga yang pendekatannya psikofarmakologi, seperti itu. Psikoterapi itu biasanya terapi yang dilakukan menggunakan komunikasi verbal. Di dalam psikoterapi itu banyak macam, termasuk konseling begitu ya, atau psikolog itu juga masuk kategori psikoterapi. Hipnoterapi pun juga sama, karena hipnoterapi juga menggunakan komunikasi verbal seperti itu. Kalau yang pendekatan psikofarmakologi itu ya namanya juga farmakologi, itu yang psikiater atau dokter spesialis kejiwaan. Karena psikiater. Pasti akan memberikan resep obat, namanya juga farmakologi. Tapi perlu juga untuk dipahami ya perbedaan dari beberapa hal itulah. Konseling gitu ya, ada oleh konselor, kemudian ada psikolog, ada psikiater, ada hipnoterapi. Ini saya akan berikan sedikit gambaran lah. Ya yang namanya konseling ya hanya mengkonselingnya aja lah. Klien itu menyampaikan apa masalahnya, di dalamnya pasti berisikan narasi kejadian biasanya gitu. Atau bahasa awamnya itu curhat lah begitu. Di dalam narasi itu pasti ada emosinya itu. Karena narasi itu ataupun memori itu kan dilekati oleh emosi tertentu. Iya. Dan pendekatan yang digunakan oleh konselor ya pendekatan menggunakan ranahnya pikiran sadar. Karena memang dilakukannya dalam kondisi sadar normal seperti ini gitu. Yang kedua psikolog pun juga hampir sama lah dengan konselor, menggunakan komunikasi verbal, pendekatannya juga pendekatan pikiran sadar, ya karena sadar normal seperti ini, cuman tekniknya berbeda. Mungkin bisa lebih bagus lah, lebih advance gitu dengan adanya cognitive behavior therapy, CBT itu. Itu biasanya dilakukan oleh seorang psikolog. Seperti itu. Psikiater jelas pendekatannya pendekatan farmakologi menggunakan obat. Nah kalau hipnoterapi memang beda. Hipnoterapi ini pendekatannya menggunakan pendekatan pikiran bawah sadar. Ya saya boleh mengklaim lah bahwa hipnoterapi itu efektif banget karena memang ada penelitian yang menyatakan bahwa hipnoterapi itu efektif untuk menangani trauma ataupun menangani masalah-masalah mental seseorang. Karena bermainnya di ranah pikiran bawah sadar. Di mana pikiran bawah sadar itulah letaknya memori trauma dan
emosinya. Jadi ketika seorang hipnoterapis itu masuk ke ranah pikiran bawah sadar klien, di mana memori dan emosi itu berada, ya kami lebih mudah dong untuk menetralisir emosi itu dibandingkan kalau pendekatannya pendekatan pikiran sadar. Apalagi ditambah dengan temuan dari neuroscience ya, tahun 2009 yang mengatakan bahwa pikiran bawah sadar manusia itu mengendalikan hidup itu sampai 95%. Pikiran sadar hanya 5% saja. Jadi begitu luar biasanya pikiran bawah sadar mengendalikan hidup manusia. Termasuk di dalamnya adalah memori dan emosinya. Dan sangat mempengaruhi kehidupan dia lebih lanjut sekali. ya. Sampai tua, bahkan sampai mati ya. Sampai mati. Seperti itu. Jadi ya sebenarnya semua pendekatan itu bisa dilakukan ya. Cuman seberapa efektif ya itu bergantung. Kalau kami sebagai hipnoterapis ya jelas pendekatan kami menggunakan pikiran bawah sadar ya karena di sanalah letaknya memori dan emosi. Seperti itu. Sebenarnya dari kelima syarat ya. Kelima syarat terciptanya suatu trauma. Tadi untuk membereskan atau untuk menyembuhkan suatu trauma itu cukup menghilangkan salah satunya saja. Itu trauma langsung sembuh. Iya. Ya. 5 diberesin satu. Langsung sembuh. Wow, kok bisa? Saya berikan contoh yang paling mudah ya. Emosi. Ingat, trauma itu salah satunya harus mengandung emosi yang intens. Emosi itu dinetralkan, selesai sudah. Itu yang biasanya kami lakukan. Dan itu juga yang kami ajarkan di workshop The Heart Technique. Teknik terapi untuk diri sendiri. Itu untuk menetralisir emosi. Ketika emosi itu dibereskan, sudah memori itu langsung netral itu. Langsung netral. Jadi ketika mengingat memori itu lagi, ya sudah nggak ada emosinya. Sehingga respon perilakunya juga langsung berubah. Contoh lah paling mudah. Seorang ibu punya masalah trauma dengan kecoa. Nah, itu kan. Kecoa gitu kan. Binatang kecil ya. Iya, secara logika itu binatang kecil tidak mengganggu atau mengancam keselamatan jiwa. Tetapi kenapa responnya perilaku ibu itu ketika terpicu dengan kecoa, waduh histeris, lari naik ke kursi, teriak-teriak. Itu respon perilaku dia ketika trauma itu terpicu, ketika melihat kecoa. Nah, bagaimana proses penyembuhan ketika kita menetralisir emosinya? Oke, ketika emosinya itu dinetralkan, ya responnya ya nggak ada, tenang aja. Karena ingat, respon perilaku itu adalah ekspresi dari emosinya sebenarnya. Kan memori awalnya netral. Respon perilaku ibu itu histeris, naik ke kursi, itu kan ekspresi dari emosi. Ingat, emosi adalah sejatinya adalah sesuatu yang harus diekspresikan keluar. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk perilaku. Makanya ketika emosinya dinetralkan, hilang, ya dia nggak akan merespon apa-apa lah. Karena nggak ada sesuatu yang harus diekspresikan dalam bentuk perilaku. Seperti itu yang namanya sembuh. Sama dengan ibu tadi yang mengalami sakit hati dari suaminya. Iya, emosinya apa Bu? Marah, sakit hati, kecewa, emosi dinetralkan aja. Padahal tadi menyatakannya, oh udah beres, sudah dimaafkan, itu ternyata belum beres. Kalau itu dinetralkan, sudah netral semua emosinya, ibu itu mengingat kembali kejadian 7 tahun yang lalu. Ya, biasa saja. Perasaannya ya tenang-tenang aja. Bahkan dia bisa memberi makna yang baru berdasarkan kebijaksanaan ibu itu di masa sekarang, bukan kebijaksanaan 7 tahun yang lalu ketika trauma itu tercipta. Seperti itu. Sangat mudah sekali memberi makna ulang kejadian trauma yang sudah netral dengan kebijaksanaan kita di masa sekarang setelah emosi itu dihilangkan. Jadi kembali seperti semula kan, ini netral lagi nih kejadian. Ayo diberi makna yang positif. Kalau kejadian trauma itu masih ada muatan emosi, diberi makna ulang, nggak akan bisa. Itu makanya kenapa kok emosi itu menjadi perhatian kami untuk dinetralkan ketika kami membantu klien mengalami trauma. Karena ini yang paling efektif, paling mudah. Bisa Pak kalau misalnya pakai cara yang kedua, pemberian makna ulang. Tadi kan syaratnya salah satunya adalah ada kejadian yang
bermakna bagi individu itu. Misalnya pemaknaan ulang dilakukan. Biasanya kan begini Pak Sony, udahlah berpikiran positif saja, gitu kan? Berpikiran positif, itu kata gitu loh. penghiburan. Iya gitu loh. Ingat ini mungkin dengan penghiburan atau menguatkan lah itu. Sulit dilakukan. Kenapa? Karena ada emosi yang belum netral. Itu analoginya sama seperti analogi selang isi air. Misalnya Pak Sony lagi siram-siram tanaman gitu ya, pakai selang. Setelah selesai nyiram, pasti kan kerannya kita tutup. Setelah ditutup, di dalam selang itu masih ada air nggak? Masih ada. Silakan selang itu Anda gulung. Pasti sulit dan berat karena ada isi airnya. Kalau dipaksakan pun hasil gulungannya pasti nggak rapi. Manusia sama seperti itu. Untuk merubah perilaku manusia, itu muatan emosinya, itu airnya itu harus dikosongkan dulu. Sekarang coba selang isi air, airnya dikosongkan dulu. Ujung selangnya diangkat ke atas, pasti ujung yang satu lagi keluar airnya. Ketika selang itu udah kosong dari air, Anda gulung dengan sangat mudahnya dan hasilnya rapi pasti. Manusia itu persis seperti selang. Jadi kalau ingin merubah perilaku manusia agar menjadi lebih baik perilakunya, bereskan emosinya dulu, kosongkan dulu. Kalau udah kosong, mudah sekali untuk diarahkan, untuk dinasihati. Nah, mengosongkan ini perlu kesadaran. Perlu kesadaran dan perlu upaya nyata dan harus menggunakan strategi cara yang tepat. Nah, untuk menimbulkan kesadaran gimana Pak? Supaya masalah kan banyak sih sebenarnya. Tidak hanya masyarakat gereja ya, masyarakat secara umum. Trauma mereka banyak, tapi untuk menyadarkan mereka, hei kamu itu sedang mengalami situasi trauma loh, hati-hati loh, gitu. Gimana Pak? Iya, memang untuk memberi kesadaran itu tidak mudah ya. Banyak orang ketika berusaha untuk kita bantu bahwa, kamu hidupmu bermasalah loh. Banyak orang kadang defense. Nyatanya memang bermasalah hidupnya, tapi dia merasa bahwa aku nggak mau dikatakan bermasalah. Aku baik-baik saja. Seperti itu. Karena caranya mungkin kurang tepat untuk menunjukkan bahwa ada satu masalah dalam hidup seseorang. Biasanya kami justru membuat satu pertanyaan yang sifatnya tidak menyalahkan gitu ya. Saya sering tanya begini, kira-kira ada nggak aspek dalam hidup Anda yang menurut Anda perlu untuk ditingkatkan? Nah, itu kan pertanyaannya tidak begitu menyalahkan orang tersebut. Tapi setiap orang pasti merasa senang dong kalau ada, perlu ditingkatkan, iya. Padahal yang perlu ditingkatkan itu satu masalah sebenarnya. Cuman bahasanya aja dibuat lebih. Tapi kalau ditembak langsung susah. Betul. Tembak langsung, kamu masalahmu ini itu. Nah, benar pasti merasa, defend gitu. Iya, saya merasa nggak nyaman dong kalau disalahkan seperti itu. Meskipun sebenarnya faktanya demikian. Tapi kalau kita ubah pertanyaannya, ada nggak aspek dalam hidup Anda yang perlu ditingkatkan? Oh iya Pak, ada Pak. Pasti semua orang pengen. Pengen gitu loh, misalnya, saya aspek kepercayaan diri Pak. Nah, ini kan langsung muncul itu kesadarannya bahwa iya ada masalah dalam diri saya, aspek kepercayaan diri saya. Saya minder Pak. Loh, tanpa disuruh udah menyampaikan masalahnya itu. Saya minder. Saya merasa takut gagal atau takut mencoba hal yang baru. Tapi pertanyaannya itu kita ubah agar lebih netral dan tidak seolah memojokkan orang tersebut. Jadi adakah aspek dalam hidup Anda yang perlu Anda tingkatkan? Kalau jawabannya nggak ada, ya sudahlah. Berarti channel ini nanti bisa membantu ya Pak, harapannya ya. Harapannya seperti itu. Bapak Ibu yang mungkin merespon ini dan juga mungkin tidak hanya kalangan Bapak Ibu ya, anak-anak muda juga. Kalau mereka mulai terpicu kesadarannya bahwa aku juga punya problem ya gitu. Betul. Saya pikir perlu disadari bahwa ayo itu butuh diselesaikan. Jangan dibiarkan menjadi momok, iya kan? Jangan dibiarkan menjadi hantu dan itu akan sangat mempengaruhi perjalanan hidup seseorang. Tidak hanya memasuki masa usia kerja, usia berumah tangga, tapi justru bisa juga sampai di usia dia lansia ya Pak Pur? Betul sekali. Wow. Saya paling tua itu pernah membantu seorang ibu usia 61 tahun. 61 tahun. Dari Surabaya,
dia mengalami trauma sejak usia 5 tahun itu. Wow. Jadi 56 tahun lamanya dia memendam trauma itu. Trauma itu dari mana? Dari omnya. Jadi adiknya mamanya dia. Ngeri ya. Dan omnya masih hidup. Jadi ketika saya picu dulu emosinya, coba bayangkan Bu, saya minta tutup mata, bayangkan wajah omnya. Langsung tuh bergetar. Dia menahan emosi itu. Dan ketika saya bantu terapi, saya netralkan emosinya, saya minta, oke, bayangkan lagi Bu, wajah omnya. Tenang itu. Respon tubuhnya. Setelah diterapi iya, ya. Setelah emosinya netral, dia tenang. Saya tanya, gimana perasaannya Ibu? Biasa aja Pak. Oke. Sekarang kalau Ibu melihat atau membayangkan wajahnya Om gimana? Saya lihat makna apa yang muncul. Saya malah kasihan Pak. Nah inilah, ini ciri khas paling utama. Jadi yang ciri khas utamanya itu menciptakan tuh dirinya ya, bukan tekanan dari kita ya. Karena setiap manusia itu pada dasarnya adalah orang yang baik. Pada dasarnya setiap manusia itu punya welas asih. Hanya welas asih itu terbelenggu oleh emosi sakit hati, marah, kecewa gitu loh. Ketika emosinya itu dilepaskan, ya aslinya welas asih ini ya muncul. Itu tanda-tanda bahwa orang itu sudah sembuh. Saya yakin banget Ibu sudah sembuh itu. Karena Ibu sudah muncul welas asihnya. Yang tadi sebelum terapi kan dia merasakan udah marahnya, sakit hatinya itu kan. Tapi ketika itu dilepaskan semuanya, dan yang muncul ada justru welas asih. Saya malah kasihan Pak Pur. Berubah pikirannya ya? Berubah pikiran. Jadi cara pandangnya langsung berubah. Langsung berubah, pasti berubah. Ya ingat, emosi itu kan diekspresikan, sejatinya harus diekspresikan keluar kan. Jalur ekspresinya bagaimana? Ini penting banget untuk dipahami. Emosi memang adalah perasaan di hati, di batin kita. Jalur ekspresinya itu pertama kali adalah munculnya pemikiran. Jadi kalau emosinya negatif, kecenderungannya pemikirannya juga negatif. Ini loh yang sering kali banyak orang keliru. Pak, saya overthinking. Dan seringkali berusaha apa? Berpikiran positif kan? Ya sulit. Lah overthinking itu pikiran negatif berasal dari mana? Ekspresi emosi negatifnya kok mau dilawan dengan pikiran positif? Ya kalah. Pikiran-pikiran negatif itulah yang akhirnya muncul dalam ekspresi perilaku, ucapan, tindakan. Jadi kalau ingin merubah perilaku menjadi sesuatu yang lebih baik, atau merubah pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran positif, ya caranya bereskan emosi negatif itu. Selesai masalah. Tapi harus ada kesadaran ya, kesadaran untuk membawa dirinya menjadi lebih baik dan yakin traumanya bisa sembuh. Wow. Makanya saya kalau akan membantu klien, saya pasti melakukan filter dulu. 3 syarat harus terpenuhi. Sebelum orang itu saya bantu dalam sesi hipnoterapi. Pertama, orang itu harus menyadari kalau dalam hidupnya ada masalah. Lah kalau orang nggak menyadari ada masalah, ngapain dia berubah? Diselesaikan. Iya kan? Itu sama dengan dulu pernah ada yang tanya, Pak Pur, bisa nggak hipnoterapi menyembuhkan atau membantu orang yang tanda petik sakit jiwa, gila, yang ada di rumah sakit jiwa? Ya saya tanya dulu, orang itu menyadari nggak kalau di hidupnya bermasalah? Kan banyak yang tidak menyadari. Jadi harus menyadari dulu. Kan ada orang nyata-nyata itu bermasalah loh. Tapi dia tetap nggak menyadari kalau dia bermasalah. Justru sering menyalahkan orang lain. Ini semua gara-gara itu kan. Dia selalu menyalahkan orang lain dan menempatkan dirinya jadi korban. Orang-orang seperti itu nggak akan pernah kemana-mana. Hidupnya tetap akan seperti itu, bermasalah titik. Banyak loh Pak. Berani ya? Banyak orang buat seperti statement itu. Kayak gitu tadi ya. Wis pokoknya dia bermasalah. Gitu. Bermasalah itu pasti. Dan itu banyak loh ditemukan loh. Iya. Di gereja ya banyak. Menyalahkan ini itu. Gara-gara kamu melakukan itu loh, saya jadinya kan kelihatan. Menyalahkan itu. Iya. Dan menempatkan diri sebagai korban. Memangnya kalau udah menempatkan sebagai korban terus dirimu sembuh?
Itu semakin terperosok itu ke dalam. Syarat pertama harus punya kesadaran diri bahwa hidupnya bermasalah. Mungkin di aspek tertentu lah. Yang kedua, dia punya niat nggak untuk berubah. Dan pasti perubahan itu perubahan dari yang tidak baik menjadi yang baik pasti itu. Ada loh orang yang menyadari bermasalah tapi nggak punya niat untuk berubah. Itu tadi orang-orang yang menempatkan diri sebagai korban. Ada juga, iya Pak, saya ingin berubah. Tapi saya tanya, perubahan positif seperti apa yang Anda inginkan? Diem, nggak bisa menunjukkan. Itu juga belum bisa kami bantu. Contohnya seperti ini. Pak Pur, saya nggak mau tinggal di Malang. Di Malang itu terlalu dingin. Saya pengen pindah dari Malang. Oke, saya bantu Anda pindah dari kota Malang. Saya tanya kan, Anda mau pindah kemana? Iyalah, saya nggak tahu Pak Pur. Nah kalau Anda nggak tahu mau pindah kemana, saya mau bantu Anda gimana? Saya mau ngantar Anda kemana gitu loh. Harus ada tujuan yang jelas, kan? Sama seperti perubahan ini juga begitu. Saya pasti harus tanya, oke, masalah Anda seperti ini, hidup Anda seperti ini, hidup seperti apa yang ini Anda jalani? Ada orang yang nggak tahu loh perubahan positif seperti apa yang ini. Kan yuk nelongso banget Pak. Kasihan juga ya. Kasihan, tapi ya sangat menderita banget gitu kan. Dia nggak tahu goalnya sendiri. Nggak tahu juga goalnya, betul. Seperti itu juga yang kadang upaya-upaya tertentu yang dilakukan nggak pernah berhasil. Lo gimana berhasil lah, wong goalnya nggak jelas. Mau hidup seperti apa yang Anda inginkan. Hati-hati, ada orang yang seperti itu. Oke, saat kedua terpenuhi, dia ingin berubah, dia punya niat kuat untuk berubah. Dan dia tahu persis perubahan seperti apa yang ingin dia raih gitu. Yang ketiga, dia mau nggak bersungguh-sungguh untuk melakukan upaya secara nyata. Dan upaya ini terus terang harus tepat. Dari dirinya sendiri. Tuh, harus sungguh-sungguh dong, harus tepat, harus strateginya harus bener begitu. Nggak cuma melakukan upaya, tetapi sebenarnya upaya itu tidak efektif. Kita harus berani loh menguji itu. Jangan lupa saya sudah melakukan ini itu, loh kok Tuhan belum menolong saya. Sebentar, caramu bener atau enggak? Iya. Saya sering mendengar gitu tuh Pak Bro. Sering mendengar. Saya sudah berupaya gitu, tapi kok Tuhan tidak menolong saya. Nah, ya kita dengan logika kita, dengan akal budi kita harus melihat, ingat, dalam hidup kita banyak sekali keilmuan. Keilmuan itu bisa kita gunakan. Ya tadi pendekatannya kan macam-macam. Ada psikoterapi, dalamnya ada konselor, ada psikolog, ada hipnoterapis, atau dengan farmakologi. Silakan. Tapi Anda harus jujur. Sudah berapa lama upaya Anda lakukan? Kalau upaya sudah dilakukan cukup lama ternyata tidak memberikan hasil seperti yang Anda inginkan, ya Anda harus berani toh mengevaluasi. Berarti pendekatan ini tidak tepat. Saya tidak ingin mengklaim bahwa pendekatan hipnoterapi itu yang paling efektif. Saya silakanlah, Bapak Ibu bisa menilai sendiri nanti seperti apa. Meskipun literatur menyatakan memang ada seorang yang melakukan penelitian. Dan memang hipnoterapi cukup efektif. Seperti itu. Jadi tiga ini harus benar terpenuhi dulu, baru orang itu bisa saya bantu. Dan saya rasa mungkin pendekatan apapun juga tiga-tiga ini perlu. Contoh ke psikiater, kan nggak mungkin kalau dia ke psikiater tanpa ada satu masalah. Nggak mungkin kalau dia tidak punya suatu keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Dan tidak mungkin ada upaya secara nyata. Buktinya dia datang ke psikiater. Apakah hasilnya maksimal? Ya orang tersebut harus menilai lah. Begitu. Apakah dengan minum obat dari psikiater terus langsung dia sembuh? Ya kalau memang sembuh ya puji Tuhan lah. Berarti memang pendekatan itu tepat untuk Anda. Seperti itu. Hal yang yang perlu penjenengan tekankan kepada setiap kita ya, saya katakan kita ya, aku penjenengan juga semuanya yang saat ini sedang menikmati tayangan yang Sony sebagai statement untuk menutup di dalam percakapan kita supaya teman-teman punya kesadaran bahwa iki loh aku masalah gitu, aku harus melakukan sesuatu. Apapun yang bisa ini closing statement saya begini. Closing statementnya. Dan ini sering kali saya sampaikan sama klien saya. Kita hanya bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Jadi kita hanya bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kita tidak bertanggung jawab atas hidup orang lain. Ini hukumnya loh. Jadi kita hanya bisa merubah diri kita. Kita tidak bisa merubah diri orang lain. Karena perubahan diri orang lain adalah tanggung jawabnya orang itu.
Ini yang seringkali dilanggar oleh orang tanpa disadari, sehingga membuat orang itu menderita hidupnya. Aku pengen Pak suamiku, istriku yang berubah. Ketika pasangan itu nggak berubah, kita menderita. Lalu juga kan, berarti kita melanggar hukum itu. Rubahlah diri kita masing-masing. Yang namanya pernikahan suami istri itu kan sebenarnya bukanlah mencari pasangan yang tepat, bukan mencari pasangan yang tepat. Ingat anak-anak muda ya, kalau mencari pasangan, kalau Anda ingin cari jodoh, nggak temu. saya berusaha mencari pasangan yang tepat bagi saya. Kalau Anda ingin mencari pasangan yang tepat, menikahlah sama diri Anda sendiri. Itu pasti tepat itu. Selebat itu artinya. Pasti tepat itu. Iya. Setuju, Yang benar setuju, adalah ya. pernikahan, esensi dari pernikahan itu adalah menjadikan diri pasangan yang tepat. Ingat, menjadikan diri, bukan mencari. Menjadikan diri pasangan yang tepat. Artinya apa? Ya kita mengupayakan dengan kesadaran kita untuk menjadi pasangan yang tepat bagi pasangan kita. Jadi ada upaya aktif dari kedua belah pihak. Kedua-duanya ya. Betul sekali, untuk mendekatkan begitu. Tidak cukup hanya modal cinta ya. Ada upaya ya. Cinta itu hanya bertahan paling 1-2 tahun aja. Iya. Setelah itu gelora asmaranya mulai turun. Tapi statement penyiringan yang terakhir ini menjadi sesuatu sangat menarik, bahwa cinta yang seringkali saya sebut itu sebagai ungkapan eros ya. Yes. Karena ada dorongan libido itu hanya bertahan 1-2 tahun saja. Wah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan bagi manten-manten anyar. Itu nanti akan kita upayakan jadi pokok bahasan kita pada perjumpaan yang akan datang. Saya kira itu menarik Pak Pur, karena memang banyak pasangan-pasangan muda yang kadang-kadang baru 1-2 tahun mereka udah pesimis sekali dengan kondisinya gitu, dan konfliknya juga selalu sangat ribet banget. Dan ini saya juga sedang menangani sebuah pendampingan pastoral, ternyata ya nggak selesai. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Nanti pada pertemuan saya harap Pak Pur berkenan saya ajak untuk ngobrol lagi di channel Anjang Sony ini untuk memberikan pembelajaran proses pendidikan yang perlu diperoleh oleh setiap semua orang lah, tidak hanya warga jemaat saja. Nggih, Pak Pur matur nuwun banget. Nggih, Pak Pur sudah melakukan hal yang terbaik buat banyak orang, dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang sangat berharga buat mereka makin tahu tentang apa itu trauma, bagaimana dinamika konflik yang terjadi di masa lalu dan dampaknya di masa yang akan datang. Tidak hanya terjadi pada usia-usia dini, tetapi juga bisa dialami oleh setiap orang sampai di usia lansia. Dampak buruknya itu, semoga itu menjadi sesuatu yang berharga. Dan monggo Pak Pur di dahar. Yuk. Monggo. Iya. Itu monggo. Monggo ada bakpo, ada pisang goreng Pak Pur. Penjenengan cicipi, saya tak menutup acara ini. Iya. Bapak Ibu yang saya kasihi dan saya hormati, saya banggakan, Bapak Ibu yang luar biasa, anak-anak muda yang luar biasa. Melalui percakapan hari ini ada sesuatu yang sangat penting untuk kita sadari, bahwa setiap kita pasti punya trauma. Dan Pak Pur sudah menekankan tentang ayo sadari kalau memang ada trauma, dan ingatlah bahwa dampak dari trauma itu yang timbulnya di masa balita, yang timbulnya bisa 1-2 tahun sebelumnya atau seminggu 2 minggu sebelumnya, itu bisa berdampak buruk sampai di usia lansia. Coba Bapak Ibu bayangkan, saudara-saudariku anak-anak muda bayangkan. Ayo jangan takut untuk meraih masa depan. Jangan takut untuk menikah ya. Karena menikah itu bukan lalu dasarnya cinta lalu kita semuanya akan merasakan semuanya akan beres, enggak. Jadi ada sesuatu yang harus diperjuangkan untuk seseorang itu bisa bahagia. Nah, saya kira cukup sampai perjumpaan kita pada saat ini, dan kita akan bertemu lagi pada tayangan berikutnya, dan semoga nanti bisa disambung dengan apa yang tadi saya sampaikan ke Pak Pur, problematika dari keluarga-keluarga muda yang kadang-kadang 1-2 tahun mereka udah gelisah, kenapa? Merasa nggak cocok. Itu jadi sebuah pertanyaan, kok nggak cocok sih? Bang tadinya datangnya kan, wow, aku cinta padamu gitu ya, I love you, Allah, gak karu-karuan. Cukup sampai di sini, Tuhan memberkati panjenengan semuanya.